Oke teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube UPX ID. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara caching atau charge di lokal atau lokal CDN untuk downloading di Steam dan juga lainnya ya, seperti itu. Nah teman-teman, di sini saya sekarang download sudah buka Steam ya. Ini di mini PC M910Q saya, teman-teman bisa lihat. Nah, di sini adalah komputer yang saya gunakan, yaitu M910Q dengan prosesor Core i7, kemudian memorinya itu 16 GB SSD dan juga ada harddisk SSD-nya ini kebetulan 256 GB dan harddisknya ini 1 tera ya, seperti itu. Dan traffic internet atau bandwidth internet di rumah saya itu sekitar 20 Mbps dengan harga 150.000 ya per bulan. Nah, di sini teman-teman saya download game dengan kecepatan di 20 Mbps ya. Ini tidak ada saya rekayasa. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jika saya download sekarang pingnya itu naik ya, teman-teman bisa lihat di mikrotik saya ini naik ya. Nah, bagaimana cara kita caching atau charge untuk game yang telah di-download atau mungkin charge file di atas 500 MB agar pada saat klien itu uninstall dan ingin install lagi, atau mungkin pelanggan teman-teman di PPPoE atau hotspot ingin mendownload atau pada saat update atau ada apapun, teman-teman yang lain itu bisa lebih cepat ya, seperti itu. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman pastikan teman-teman siapkan namanya CasaOS. Nah, jika teman-teman belum tonton, silahkan tonton video saya sebelumnya, banyak sekali saya bahas tentang CasaOS, kemudian store dan apps dan lain-lainnya ya, seperti itu. Di sini teman-teman bisa lihat untuk aplikasi atau apps yang ada di CasaOS saya ini sudah lumayan banyak ya, meskipun tidak sebanyak mungkin punya teman-teman ya, karena memang ya saya hanya menggunakan apa yang saya butuhkan saja, teman-teman. Di sini ada namanya apps LAN Cache. Teman-teman bisa buka App Store saja, App Store dari CasaOS. Teman-teman tinggal ketik saja LAN. Nah, seperti ini teman-teman, atau cara installnya akan saya buka di CasaOS satunya saja. Nah, seperti ini teman-teman, 192.168.88.2 ya, seperti ini. Kita buka dulu. Ini CasaOS yang satunya ya, teman-teman. Biar kosong saja. Nah, seperti ini teman-teman. Kita login terlebih dahulu. Maklum ini Dell OS N03D saya ya, seperti itu. Nah, di sini tinggal kita buka App Store teman-teman. Tinggal kita ketikkan saja namanya LAN Cache. LAN. Nah, seperti ini, atau LAN Cache seperti ini, atau LAN saja juga boleh ya. Nah, teman-teman pastikan pilih yang network ya. Saya kalau yang Big Bear ini belum saya coba, maksudnya work atau tidak, tapi kalau yang LAN Cache yang dari network ini work ya. Nah, teman-teman kurang lebih tampilannya seperti ini ya. Untuk LAN Cache nanti di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya di sini ada Epic Game ya. Nah, di sini kecepatannya kurang lebih 246 MB dari 1,5 Mbps untuk trafficnya. Dan nanti trafficnya itu akan diarahkan ke CasaOS kita ya. Pada saat contoh semisal klien download untuk pertama kali, itu dia akan diarahkan ke LAN Cache terlebih dahulu. Nah, nanti klien selanjutnya nomor 2 pada saat ingin download juga, maka dia akan langsung diarahkan ke LAN Cache ini sendiri ya. Caranya teman-teman tinggal klik custom install atau install langsung juga boleh. Nah, di sini ada DNS namanya. Nah, di sini teman-teman bisa custom, pastikan untuk port 80 dan 53 ini kosong ya. Untuk port 80 dan 53 untuk web HTTPS atau HTTP itu teman-teman pastikan kosong, dan juga port 53 untuk DNS ini kosong ya. Di sini untuk 2 yaitu TCP dan UDP itu pastikan kosong. Kemudian di sini cache domainnya atau branchnya ini biarkan by default master. Kemudian yang teman-teman ganti hanya di sini ya untuk LAN cache IP. Contoh semisal jika CasaOS saya itu ada di 192.168.88.2, maka di sini ganti di 192.168 kemudian 88.2. Nah, seperti ini ya. Karena nanti CasaOS kita akan digunakan sebagai DNS ya, untuk pada saat jika ada klien kita atau mungkin teman-teman pejuang atau pejuang redaman lah gampangannya, pejuang RT RW-net, maka teman-teman bisa menghemat bandwidth hingga 80% ya, seperti itu ya. Pada saat pertama kali oke lah download teman-teman, karena memang tidak mungkin ya kita tidak akan dapat resource kalau tidak ada yang ngehit terlebih dahulu gampangannya, seperti itu. Kemudian juga di sini di monolitik ini ada 2. Ini menggunakan stack ya di Docker kontainernya. Di sini ada 2. Pastikan di sini untuk tagnya ini sudah letas. Kemudian untuk portnya di sini 80 dan 443 atau ya untuk HTTP dan HTTPS-nya ini teman-teman pastikan kosong ya. Kenapa CasaOS saya ganti ke 88
titik 2 di titik 2, kemudian triple atau quad 9 atau 94 kali, karena memang biar port 80 dan 443 jika dibutuhkan itu bisa saya gunakan ya, seperti itu. Kemudian yang wajib teman-teman cek di bagian volume ini ya, di DNS juga di bagian volume. Nah, ini kan tidak ada ya, karena adanya hanya di monolitik ini ya. Nah, di monolitik ini teman-teman pastikan di charge disk ini sesuaikan dengan kapasitas disk teman-teman. Di sini contohnya ini 2000G atau sekitar 2 tera ya. Ya, kalau teman-teman space-nya cukup besar, saya sarankan bolehlah maksimalkan, tapi untuk meminimalisir kapasitas hard disk teman-teman, jika contoh klien teman-teman banyak yang download Steam game yang cukup besar, contoh semisal kayak Valorant di sini ya, di home di library saya ini kan cukup ya, tidak terlalu banyak game saya teman-teman. Di sini kayak Apex Legend ini kan kurang lebih 100 gigaan ya. Jadi teman-teman setidaknya punya spare untuk hard disk itu 1 tera ya, seminimal-minimalnya ya, kalau memang mau nge-cache semuanya. Kemudian di sini cache domain branch-nya ini master ya, tetap biarkan jangan diganti, atau kalau mau diganti di sini teman-teman, di sini juga ganti ya. Pastikan sama untuk value-nya ya. Kemudian selanjutnya yaitu cache domain repo. Ini kalau teman-teman ada repo lain selain dari uClans ini boleh silahkan ganti, tapi kalau saya pakai by default saja sudah worth it ya. Kemudian di sini cache index size. Nah, di sini yang paling penting teman-teman konfigurasi cache yang mau, atau ya apa bacanya sih, cache yang mau teman-teman index atau teman-teman ngehit untuk save itu semisal di atas 500 mega seperti ini, atau mau dikecilin juga boleh ya, namun saya sarankan kenapa di atas 300 lah atau 200 MB, karena jika di bawahnya nanti akan banyak ya, yang kecil-kecil itu akan banyak untuk yang di cache ya. Contoh semisal teman-teman ngehit HTTP atau apalah seperti itu, nanti akan di cache juga ya, seperti itu. Kemudian di sini untuk max age atau umur dari charge-nya itu teman-teman bisa sesuaikan. Di sini kebetulan 3650D ya, kurang lebih beberapa tahun ya teman-teman. Namun ya saran saya kalau memang teman-teman mau stay up to date, semisal kayak Mobile Legend itu kan kadang tidak mengenal waktu ya untuk update-nya. Kadang ada beberapa minggu, kadang ada beberapa hari tiba-tiba update ya, seperti itu. Teman-teman sesuaikan saja, mau kasih 1 minggu atau 7 hari seperti ini juga boleh, silahkan ya, selama disk atau penyimpanan atau storage teman-teman di CasaOS itu lega ya, biar pada saat ada hit baru dia akan merebuild ulang ya di dalamnya, seperti itu. Kemudian untuk upstream DNS ini teman-teman bisa sesuaikan. Kalau di rumah teman-teman stabil pingnya Cloudflare, silahkan Cloudflare. Mau DNS dari Google yang 8.8.8 boleh. Mau quad 9 9.9.9 juga boleh. Atau teman-teman jika punya DNS pribadi sendiri, contoh biasanya kalau yang sudah main menggunakan Metro atau kerjasama lah bagi hasil teman-teman dengan ISP, atau mungkin jadi sub dari ISP-nya, PUP-nya, teman-teman bisa sesuaikan untuk DNS-nya ya, biar lebih cepat mungkin, atau biar tidak terlalu banyak memakan traffic yang ada di server teman-teman ya, seperti itu. Karena kebanyakan jika teman-teman sudah pemain yang berkelas ya, yang berkelas itu naik kelas, itu biasanya untuk internet semisal 1 Gbps, kemudian ada yang namanya cache untuk lokal dari server teman-teman ke server hop atau hop ya, HOP ya, bukan HUB tapi HOP, ke server yang teman-teman langganannya, contoh semisal ISP A, ISP B dan ISP C ya, seperti itu. Nah, ini sesuaikan saja teman-teman dengan kebutuhan. Kemudian di sini untuk memory limit pastikan sesuaikan dengan kebutuhan ya. Kalau saya pribadi ya saya maxkan ya, karena memang penggunanya itu tidak terlalu banyak, tergantung dari cache yang ada di server teman-teman ya. Nah, setelah ini selesai teman-teman cukup install saja. Nah, karena saya sudah install di server satunya biar tidak double, nanti biar tidak ganti DNS lagi, dan juga di sini sudah saya simpan case-nya. Nah, di sini setelah teman-teman install nanti akan seperti ini teman-teman, ikonnya namanya line cache. Nah, di sini kalau diklik ini tidak ada webnya ya, atau tidak ada web aksesnya. Dia akan jalan di background. Nah, teman-teman baca dulu di tips seperti ini. Di sini setelah instalasi pastikan ganti LAN cache IP of the LAN DNS to the NAS cache IP server ya, atau server IP ya. Nah, di sini teman-teman intinya yang tadi yang IP address di sini teman-teman pastikan ganti ya. Contoh di sini saya sudah ganti ke 192.168.88.49 atau IP dari CasaOS ini.
Kemudian juga storage-nya sudah saya konfigurasi. Di sini saya pakai by default saja, ada di data, up data, LAN cache dan cache ya. Kemudian lognya juga sama. Nah, di sini kenapa saya indeksnya itu tetap 500 MB, karena kalau yang kecil-kecil biar tidak terlalu numpuk ya di server CasaOS saya ya, seperti itu. Kemudian jika sudah, nah teman-teman tinggal konfigurasi di komputer teman-teman di bagian LAN, nah di pojok kanan ini. Kemudian teman-teman ke network internet setting. Jika Windows 11 teman-teman bisa sesuaikan. Ini langsung P2P dengan PC saya, biar tidak semua yang ada di LAN saya atau di yang terkonek ke MikroTik itu diganti. Nanti setelah ini akan saya berikan bagaimana cara jika biar semua klien teman-teman itu bisa langsung ke LAN cache ini ya. Nah, di sini teman-teman tinggal change adapter and option ini. Di sini teman-teman di bawah advanced network setting. Kemudian teman-teman klik, jika saya menggunakan LAN ya saya LAN, jika teman-teman menggunakan WiFi silahkan WiFi ya. Nah, ini di LAN. Kemudian kita tinggal properties teman-teman. Kemudian kita ganti di bagian Internet Protocol version atau IPv4 ya, seperti ini. Kemudian di sini prefer DNS-nya ini ganti DNS yang telah kita buat tadi ya. Di sini kebetulan IP-nya 192.168.88.49. Seperti itu. Nah, kemudian karena ini sudah teman-teman, setelah sudah teman-teman konfigurasi, nah teman-teman cek saja di bagian setting di LAN cache-nya di dalam CasaOS, kemudian klik yang terminal log ini. Kemudian teman-teman cek di logs, pastikan di sini tidak ada error. Nah, di sini hanya ada beberapa contoh untuk streamnya, kemudian include engine egg-nya, kemudian listen-nya, kemudian proxy pass dan lain-lainnya. Ini yang penting di sini tidak ada error. Jika sudah tidak ada error maka ini sukses. Kemudian tahap selanjutnya untuk pengujian teman-teman. Nah, di sini tadi teman-teman bisa lihat di awal bahwasanya saya mendownload di Steam itu untuk Timberborn. Nah, Timberborn ini di 1,2 giga itu kecepatannya kurang lebih di 4 Mbps sampai di 19 Mbps ya, atau 20 Mbps, teman-teman bisa lihat saja. Nah, sekarang karena ini sudah selesai terdownload, ini saya tes 2 tadi 2 giga ya. Kenapa tidak saya pakai yang besar atau download yang besar? Karena internet di rumah 20 Mbps teman-teman itu pun lama downloadnya. Nah, seperti itu, jadi biar teman-teman tidak menunggu. Nah, di sini kita klik yang download ini. Di collection. Nah, seperti ini. Kemudian jika sudah, nah di sini jika diklik maka Timberborn ini sudah bisa saya jalankan ya. Tadi saya coba juga download Dota Underlords. Nah, di sini kita coba uninstall ya, teman-teman, di manage, kemudian uninstall terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Ini karena saya sudah coba download tadi, berarti cache-nya sudah tersimpan. Kemudian kalau nggak salah Dota Underlords, nah ini juga sudah keinstall. Saya uninstall terlebih dahulu ya. Kemudian selanjutnya tadi apa daya lupa saya namanya, di 500 MB Oracle. Nah, ini Oracle ini saya coba install juga. Nah, ini manage, kita install. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini jika sudah, kita coba cek di MikroTik. Nah, seperti ini teman-teman. Kita lihat untuk yang mengarah ke CasaOS itu ada di Ether 2. Nah, seperti ini. Kemudian yang internet itu di ESP2 ya, seperti ini teman-teman. Nah, ini dia kurang lebih kelihatan. Nah, kita akan coba install untuk Oracle terlebih dahulu apakah tercache, karena ini hanya filenya kurang lebih 1 giga ya. Kita akan klik install teman-teman, kemudian saya taruh di HDD saja. Nah, seperti seperti ini teman-teman. Sebentar, ini saya geser saja. Saya hilangkan dulu ya untuk kolumnya di L2MTU, kemudian type, kemudian tidak ada ya. Oke. Nah, ini dia sudah 2 teman-teman. Nama interface, kemudian di sini ada RX dan TX, biar saya lebih besarkan biar teman-teman kelihatan bahwasanya cache-nya itu jalan. Nah, di sini untuk ISP-nya kurang lebih jalan di 4 Mbps saja karena memang ada klien yang connect. Kita buka lagi Steam teman-teman seperti ini. Nah, kita klik install untuk record. Nah, di sini kita taruh di hard disk karena cukup lega untuk hard disk saya masih. Kita klik install. Nah, klik di bagian starting download. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwasanya trafficnya itu kurang lebih di 150 Mbps yang mengarah ke switch ini ya. Ini dia teman-teman. Dia sudah ke download, kemudian di pick, kemudian di usage. Karena ini hard disk, jadi memang mungkin tidak mumpuni ya untuk hard disknya. Di task manager saja sudah naik hard disknya 100% ya. Seperti ini teman-teman. Nah, ini dia.
sudah jalan. Nah ini untuk record sudah ke cache ada di switch. Kemudian kita akan coba untuk lainnya, contoh semisal di sini tadi Timberborn, kita langsung install. Dan Dota Underlords ya, ini saya cepet-cepetan karena memang filenya cuma 2 GB. Ini install untuk Timberborn, kemudian juga Dota Underlords ya, seperti ini. Kita klik install, kemudian saya taruh di HDD, kita install, kemudian kita klik. Nah untuk kecepatannya teman-teman, ini dia tidak memakan traffic internet saya. Nah seperti ini, karena memang trafficnya sudah ke cache di server KSOS kita ya. Nah ini dia jalan di 100 Mbps, 200 Mbps, karena memang lokal saya itu jalan di 1 Gbps ya, untuk lokal ya teman-teman, bukan untuk internet ya. Nah bagaimana cara ngecek apakah ini ke cache atau tidak? Nah kita akan coba download untuk yang Steam World Common Registry. Ya ini bacanya ada pokok. Kita klik download. Nah jika saya klik download ini, maka kecepatannya dia akan turun di bawahnya teman-teman. Ini kebetulan sampai selesai ya, komplit sudah, cuma beberapa menit ya. Kita tunggu saja untuk downloadnya. Dia akan download terlebih dahulu, kurang lebih di 200-an Mbps teman-teman. Nah ini dia jalannya ke switch ya, bukan ke ISP ya. ISP nya tetap di bawah 10 Mbps ya, karena memang trafficnya atau cache-nya itu sudah tersimpan di server kita ya. Ngopi dulu teman-teman biar lebih plong. Nah ini dia, kita lihat sekarang installing untuk Timberborn dengan size 1,2 GB ya, atau di sini kebacanya 2 GB ya untuk datanya. Nah ini dia sudah mulai mendownload teman-teman. Kemudian untuk cache-nya yang telah di-download tadi itu sudah semua. Nah ini dia teman-teman, kita pastikan untuk jalannya. Nah sampai jalan di 500-an Mbps ya, seperti itu. Nah ini dia 522 dari switch atau dari server saya ke kamar ya, seperti itu. Kita tunggu apakah ini memakan waktu ya. Cukup memakan waktu karena memang saya install di harddisk ya, jadi harddisknya ini sudah 76. Nah ini dia untuk anunya, untuk Timberborn-nya sudah. Kemudian juga harddisknya saya masih penuh ya, 100% teman-teman, maklum. Nah seperti ini. Ini dia sudah tercache di server kita. Cara installnya simpel teman-teman, seperti saya tadi. Kemudian juga untuk cache-nya itu berjalan dengan sempurna ya. Nanti jika teman-teman ingin coba, silahkan coba ke game atau mungkin ke cache lainnya. Contoh misal teman-teman ingin indeks apa atau hit untuk charge DNS-nya itu apa ya, seperti itu tinggal sesuaikan saja di bagian setting ya, seperti itu. Karena memang cara ini works. Nah ini dia sekarang masih jalan di 100-an Mbps ya, karena memang PC saya ya teman-teman, harddisknya ini sudah mabok. Nah ini dia bisa dilihat di D-nya tadi, di E-nya sorry, ini harddisk ya, menggunakan 1 tera harddisk. Nah ini sudah 100% ya, bukan bottleneck di bagian Steam atau mungkin di bagian spesifikasi PC-nya, tapi di harddisk ya. Nah kita akan coba, jika memang teman-teman tidak percaya, saya akan coba install Farlight ini. Farlight, aduh 41 GB lagi, what ya, tidak masalah lah, kita ambil yang kecil-kecil dulu, tidak ada. Ini 63 GB. Ah ini 2 GB ya, Crystal Clash. Kalau teman-teman semisal belum pernah download game ini, dia akan pertama kali download. Nah seperti ini, saya akan contoh diinstal saja. Nah di bagian start downloading ini klik. Di sini kurang lebih kecepatannya akan menyesuaikan kecepatan internet yang ada di rumah teman-teman ya. Contoh semisal punya saya itu 20 Mbps. Nah, dia akan jalan ke ISP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman lihat di sini. Ini sudah jalan. Namun nanti dia akan nge-cache ke server kita yang ada di switch atau yang ada di KSOS ini ya. Nah, yang ada di sini, kalau teman-teman KSOS-nya itu langsung di bare metal, tidak di virtual machine seperti saya, maka di bagian traffic di sini ini akan jalan ya, seperti ini. Karena punya saya itu saya install di virtual machine, jadi untuk traffic internetnya ini tidak terbaca. Namun di bagian CPU dan RAM ini biasanya untuk line cache-nya ini akan monolitiknya ini akan naik ya. Di sini sudah hampir 1 GB makan RAM karena memang filenya cukup besar ya, seperti itu. Kemudian trafficnya juga nanti akan mengarah ke switch terlebih dahulu atau ke KSOS kita, kemudian ke PC kita ya. Atau teman-teman jika teman-teman ingin pasang ke semua pelanggan di bawah MikroTik, teman-teman cukup ganti saja di IP, di HCP server, kemudian di networks. Nah ini teman-teman isi ya, contoh misal IP klien saya di 88 sekian/24, tinggal teman-teman ganti saja di DNS serversnya ini, isi dengan server teman-teman, contoh 192.168.88.49 ya. Ini untuk IP yang saya. Jadi pada saat ada klien baru atau klien yang connect, maka dia akan ngarah ke server ini. Kemudian nanti jika ada yang di-download, contoh kayak Mobile Legends atau Free Fire dan lain-lain, dia akan di-hit terlebih dahulu. Nah nanti
klien selanjutnya yang akan download lagi, atau mungkin teman-teman ada pelanggan yang A semisal download, nah nanti pelanggan B, C, D sampai Z dia akan ngehit ke sini dulu, jika ada dia akan langsung download teman-teman, seperti itu ya. Tinggal teman-teman play, oke ya. Nah mungkin seperti itu saja teman-teman. Nah ini dia untuk kecepatan internet di rumah saya, kurang lebihnya di sangat mengerikan ya, di 18 Mbps lah. Jadi teman-teman, jika tidak ada case seperti ini, maka jika di rumah teman-teman ada yang download file besar atau mungkin apa dah intinya yang makan resource besar, ya teman-teman nanti akan kewalahan ya untuk bandwidthnya ya, seperti itu. Mungkin seperti itu saja teman-teman untuk di video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada yang tanyakan silahkan komentar di bawah. Join jadi member YouTube UPX ID. Sampai jumpa di video selanjutnya. Peace and out, bye bye.